itu bisa bertemu Allah atau tidak. Terus bagaimana cara bertemu Allah? Maksudnya Allah bukan nama, bukan sifat, bukan zat, bukan. Tapi sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan dengan sesuatu yang lain. Itulah dalam Al-Quran disebutkan laisa kamislihi syai'un. Kalau boleh mohon izin, biar jenengan paham dan sambung ini Pak. Ya. Bukan udara ya. Bukan oksigen. Terus bagaimana jenengan bertemu subhanalladzi asra bi 'abdihi? Dialah zat yang maha suci yang memperjalankan jenengan kali kulo dari rumah sampai ke sini. Hidup itu bagaimana caranya? Baik ketika jenengan menghadapi ibadah murni atau tidak murni. Monggo kita buka surat Al-Anbiya ayat 66 sampai 69. Mengkisahkan, menceritakan sejarah Nabi Ibrahim datang di tengah-tengah kaumnya, termasuk Raja sinten? Namrud. Beliau berkata, ini ekstrim loh Pak ya. Sekali lagi, beliau ekstrim. Beliau berani datang di tengah-tengah kaum dengan menjelaskan yang sebenar-benarnya tentang penyembahan. Tapi banyak resiko Pak. Beliau sampai dibakar oleh Raja Namrud. Semuanya itu kinayah sebetulnya. Iku isaroh terhadap ruhaniyah kita. Kala dawuh sopo Nabi Ibrahim, afata buduna, opo ohe kaumku kuwi kok podo nyembah min dunillahi saking sakliyane Allah. Niki maksude min dunillahi pada saat itu secara syariat wujud berhala, patung, Lata, Uzza dan lain sebagainya. Padahal nyun sewu, sing memahat yang membikin patung yo bapak Nabi Ibrahim. Makanya mohon maaf, kita bicara nasab misalnya, nggak menjamin Pak. Nasab itu tidak bisa menjamin jenengan akan masuk surga, nggak bisa. Nasab itu nggak menjamin dan tidak bisa menolong terhadap diri kita. Sekarang gak usah ngomong sekarang yang ngaku-ngaku duriyah nih gitu. Anak putune Kanjeng Nabi lagi viral. Gak usah ngomong itu, langsung Nabi Ibrahim bapak Dewi. Nabi Muhammad pamane. Loh, ini nasab. Artinya bagi kita yang ngaku-ngaku duriyah, yang katanya bisa menolong kamu surga, nek gak nganut aku, gak ngurmat aku, gak mujo aku, gak muji aku, gak mencintai aku, neraka. Wis ojo percaya. Sampeyan titeni, engko ana perang antara golongan ini dengan golongan pribumi, ada perang. Wis sampean kudu waspada. Kapan terjadi itu pasti akan terjadi.
Nggih ngapunten, saya tidak ngelalar-ngelalar, enggak. Cuman sampean biar lebih berhati-hati. Biar jenengan kali kula iki lebih berhati-hati. Wis bilang masalah nasab, Pak. Ya, masalah nasab. Tidak bisa menjadi ukuran jenengan kali kula bisa wusul ning ngersane Allah, enggak bisa. Yang menjadikan ukuran adalah ketakwaan dalam hati jenengan. Pun takwa ini dibangun dari ilmu amal istiqomah di dalam tauhid la ilaha illa anta dan wa ana. Ini Pak, karena menyangkut ruhaninya. Dah kembali kepada ayat 66. Min dunillahi disebut berhala ay al asnam di situ. Hakikatnya bukan watu berbentuk menungso iku, bukan. Bukan. Dalam ayat yang lain kan Nabi Ibrahim ketika masuk dalam ruangan itu, semua berhala-berhala yang pada saat itu disembah oleh kaum tersebut dipenggali oleh Nabi Ibrahim, kecuali satu yang besar itu tidak, malah dikalungi kapak di situ. Beliau dawuh, afatak buduna min dunillah, kamu sekalian kok nyembah sakliyane Allah. Padahal sifatnya sakliyane Allah mala min yanfa'ukum syai'aw wala yadurrukum. Berhala-berhala iku Pak tidak bisa mendatangkan manfaat atau membuat mudarat terhadap dirimu. Wis. Yang dimaksud berhala ini manakala saya tarik dari tauhid anta wa ana, hakikat makrifat, bukan watu iku, bukan batu yang dipahat dibentuk sebagai manusia, bukan batu yang kotak 4 yang ditata rapi, bukan. Mana yang disebut min dunillah berhala itu? Yaiku malakum dzarraw wala naf'an. Ai masiwallah, perkara selain Allah. Ini apa perkara selain Allah? Itulah. Tapi ini saya katakan satu-satunya parfum di Indonesia yang dari sejak dibikin, dari konsultasi awalnya, itulah yang disebut makhluk. Makhluk siapapun, makhluk benda mati yang tidak bernyawa atau makhluk benda hidup yang bernyawa, semua itu disebut makhluk. Menungso makhluk, jin makhluk, iblis makhluk, malaikat makhluk, surga makhluk, neraka makhluk, karena semua ciptaan Allah. Mana yang menjadi ciptaan Allah? Ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua itu disebut makhluk. Artinya apa? Jikalau makhluk itu sudah masuk di dalam hati kita, bentuknya kita beriman kepada makhluk, berarti itulah berhala buat kita. Saged ditampi Pak? Saged diterima? Bisa kula lanjut ke? Oke. Yang namanya
Al-Ma'lah, penggede-penggedene kaum itu termasuk Raja Namrud. Mereka berkata, Ibrahim, bahaya kau mengatakan hal itu. Sama halnya kau bunuh diri. Kau pasti akan ku siksa dan ku bunuh. Bagaimana beliau? Berhenti? Tidak. Tetap beliau itu sampaikan atas kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya adalah Pak dialog. Secara akal sebetulnya orang-orang Al-Ma'lah, Al-Ma'lah itu pemuka-pemuka agama pada saat itu sebetulnya paham. Ketika Nabi Ibrahim berkata, yang memenggal seluruh berhala-berhala kecil itu, yang besar itu loh. Dia tidak menerima. Ketika tidak menerima, apabila kau mengatakan gak mungkin yang besar itu bisa membunuh semuanya, gak mungkin. Beliau langsung berkata, kalau tidak mungkin, tidak bisa menolong dan memberikan manfaat, mendatangkan mudarat, mengapa kamu sembah? Pada saat itu ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Bon, saya tak bicara asli nih. Pak, Bu, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Nafsu membikin makhluk, perkara selain Allah dimasukkan di dalam hati kita supaya kita beriman terhadap makhluk tersebut. Yang kami sebut sebagai berhala ini nanti kita nggak terasa, Pak. Siapa yang dimaksud makhluk di situ? Yang sudah masuk di dalam hati kita. Yang di dalam Al-Quran Allah katakan hubbus syahawah. Hub adalah cinta. As-syahawah, kesenangan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu dalam hati kita. Pertama, garwo, suami istri. Akhirnya jenengan iki di dalam hati ada iman. Karena suamikulah, karena istrikulah, sehingga aku. Karena suamikulah, akhirnya saya bisa hamil. Sing suami ya juga gitu. Karena istrikulah, sehingga bla 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 bla. Iman kita jatuhnya terhadap makhluk. Padahal dalam surat Maidah Allah katakan malakum dzarraw wala naf'an. Sejatinya makhluk iku gak bisa apa-apa. La haula walaku. Lah, nyatanya realitanya kok bisa apa-apa? Itu sebab illa billah. Karena Allah di dalam diri makhluk itulah sehingga seakan-akan makhluk bisa apa-apa. Loh, pada waktu itu kaum Nabi Ibrahim itu ada sedikit yang sadar, ada yang tidak. Yang sadar akhirnya menjadi pengikutnya beliau, yang nggak sadar termasuk Raja Namrud itu memungsuhi bahkan menghukum Nabi Ibrahim. Ini kejadiannya wonten sasi Muharram tanggal 11 terjadi, Pak. Jadi saya katakan asline iku bagaimana? Satu, garwo. Nomor dua, walbanin, anak, Pak.
Kita punya iman terhadap anak. Kok gak aku hajat ambek biung, ya gak mungkin muncul anak. Jadi ngaku kita yang melakukan. Akhirnya anak ada kalanya yang menyenangkan hati, ada kalanya yang menyusahkan hati. Iman kita jatuhnya terhadap makhluk anak. Makhluk anak itu makhluk, mau betul Pak? Makhluk toh? Makhluk. Kita diseret oleh nafsu dalam diri kita untuk beriman pada anak yang melakukan. Padahal Allah sudah katakan, sesungguhnya Allah bikulli syai'im muhit, meliputi atas segala hal makhluk apapun, baik yang bernyawa atau yang tidak bernyawa. Di sini urip iku lho, nek cara tiyang sepuh, wujude Allah kang sejati iku ya urip. Hidup itu. Hidup yang bukan sifat, Pak. Bukan. Bon. Yang ketiga adalah konatiril mungkontoroh dunyo brono. Apa yang meliputi harta benda? Mau macam-macam. Pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, rumah mewah, sandang, pangan, papan, semua kelebu urusan dunya brono. Wis. Nafsu menyeret kita bagaimana ruhaniyah panjenengan itu beriman terhadap itu. Kalau kita sudah masuk terhadap iman selain Allah, makhluk tersebut sing nyapo-nyapo, maka otomatis hati sampean ada rasa mahabbah, ada rasa cinta terhadap kesenangan kehidupan dunia. Ini prosesnya, Pak. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud berhala di dalam surat Al-Anbiya ayat 66. Hakikate bukan syariati. Allah hidup yang meliputi segala alam ini. Inilah Pak termasuk di dalam kotak watu yang kita sebut sebagai kiblat Ka'bah itu, di situ Allah yang meliputi. Itulah yang harus kita sembah, bukan batunya. Bukan. Bapak Ibu, sebetulnya menakutkan ini manakala dibocorno di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat baikan urusan yang faham, percaya atau tidak itu bukan urusan saya. Sebab tentang fafirru ilallah, status saya itu inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan saja. Tidak ada hak untuk memaksa jenengan untuk beriman, enggak Pak. Sekali lagi enggak. Tidak ada hak untuk mengajak jenengan supaya mengikuti apa yang kuimani tadi. Tidak ada pemaksaan terhadap jenengan supaya menyembah seperti apa yang kusembah. Enggak Pak. Itu tidak. Dan juga tidak ada hak saya untuk memaksa panjenengan untuk tinggalkan iman-iman selain Allah tadi. Enggak Pak. Semua tergantung panjenengan masing-masing. Ketika beliau Nabi Ibrahim sudah menjelaskan tentang ini, maka siapa namanya, Raja Namrud termasuk seluruh mereka-mereka yang tidak paham, mereka-mereka yang tidak paham, yang gak setuju, akhirnya memunculkan satu keputusan
bahwasanya Nabi Ibrahim wajib dibunuh dengan bentuk dibakar dengan kayu di muka seluruh masyarakat pada saat itu. Akhirnya terjadi, Pak. Beliau dibunuh dengan cara kejam oleh Raja Namrud. Beliau dicancang di tengah lapangan, terus kiri kanan depan atas bawahnya beliau dikasih kayu atau pohon yang garing, lalu disulutlah yang namanya kayu itu, akhirnya terbakarlah kayu itu. Terus bagaimana Nabi Ibrahim? Dijawab oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Allah dawuh, kulna ngucap sopo ingsun Allah. Allah niki cuman lewati bahasane bahasa Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Allah dawuh, hegni ademole awakmu kanggo Nabi Ibrahim, walaupun sifatmu iku panas. Ademo, berhubung Allah yang menyatakan geni sing sifate panas, akhirnya dadi adem nang Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak tersentuh oleh api. Apa yang ngono? Maksudnya apa yang ngono syariate? Jenengan mulai ngaji nanti mlebu nang wong obong boto. Yo mateng jenengan. Sebetulnya bukan itu, Pak, maksudnya. Sifatnya berhala niku, Pak. Mohon maaf. Jikalau kita sudah beriman terhadap itu panas. Nyun sewu. Garwa jenengan misale, gak suami, gak istri, umpama niki. Umpama seneng ambek wong liya, kira-kira jenengan gak panas hati ini? Ngomong gak ngono tak jotos sampean. Wis, itu manusiawi ya, gitu. Berarti geni isih panas ning atine awak dhewe. Walaupun istri suami kita tidak ngeliyo umpama. Biasanya suami itu kasih kita belanja 1 bulan 1 juta misalnya. Kok dikasih hanya 100? Jelas atine ibu muring-muring. Sama dengan jenengan sebagai suami. Ketika istri nggak mau melayani, makane, nggak mau umbah-umbah, cuci-cuci, nggak mau masak. Jenengan sebagai suami bagaimana? Sama. Berarti geni panas buat kita. Intine takdir Allah yang bersifatkan qobdiku rapena. Iku umume ning ati panas. Apakah dimunculkan Allah dari seorang suami, istri, anak, harta benda? Nyuwun sewu, kita harta benda punya jabatan, Pak. Ele-elean kepala desa misalkan. Lah kok ada pihak lain yang ingin menjatuhkan, akhirnya kita bermasalah, jatuh. Sakit mboten? Sakit. Ning ati panas. Lagi berarti kita itu tidak seperti Nabi Ibrahim. Jadi api yang sifatnya panas, takdir yang gak enak sifatnya manas hati.
bagaimana caranya tidak panas. Nah itu loh maksudnya. Ya naru kuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Bagaimana caranya api itu tidak panas buat hati kita. Pun Bapak Ibu, ini nanti nek jenengan boten sefaham kula nyuwun ngapura. Estu nyuwun ngapura. Gusti Allah ngedepni dua jalan thariqah. Lewat ibadah murni atau enggak murni padha ae. Bagi siapa sama? Bagi mereka yang hatinya sudah tidak panas lagi, namanya api. Sudah tidak ada perbedaan di antara dua ini bagi ruhaniyah yang sudah menjalankan tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Sehingga beliau ini ketika sholat ya bertemu Allah, ketika jaranan ya bertemu Allah, ketika karnaval joget-joget ruhaniyahnya ya bertemu Allah. Mohon maaf manakala ini belum bisa panjenengan terima. Nek sampean terima salate terus karnavalane joget-jogetane durung sampean terima, saya mohon maaf. Sekarang saya urai. Di dalam aktivitas sholat ada Allah atau enggak? Di dalam aktivitas karnaval jaranan ada Allah atau tidak? Ahli syuhud jawab. Ahli syuhud. Lewat surat Al-Hadid ayat 3. Lewat surat Al-Baqarah ayat 115. Beliau jawab, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, apapun yang terjadi aktivitas dirimu, di depanmu itu ada wajah Allah. Ya. Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhiru wadzahiru wal batin. Allah iku ya di awal, ya di akhir semua persoalan apapun, dan Allah juga di dalam dan di luar, di batin dan di zahir. Ini hanya ahli syuhud, Pak. Sehingga ketika beliau jasmani ini sholat ibadah lewat murni, podo ambek beliau jasate iku ibadah lewat yang tidak murni. Contoh karnavalan, di situ kan ada lagu-lagunya Pak ya, saloni gawedek nih, terus joget-joget lah. Tapi atine dunung nang Gusti Allah. Khusus bagi golongan hati yang seperti ini Pak, yang kami maksud beliaulah yang memanfaatkan thariqah yang Allah hidangkan terhadap kita. Ketika makan, ketika minum, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran 191. Beliau itu ketika berdiri, entah berdirinya joget, mohon maaf, atau berdirinya sholat, atau berdirinya kerja, apapun. Waku'udan duduknya, entah duduknya itu tahlilan, duduknya itu sholat, duduknya itu makan, duduknya apapun aktivitas. Wa 'ala junubihim, ketika berbaring, entah berbaringnya itu dia
tidur, entah berbaringnya leyeh-leyeh, entah berbaringnya sambil mendengarkan pengajian dan lain sebagainya. Beliau itu hatinya selalu alladzina yadhkurunallaha. Hatinya eling nang Gusti Allah. Zikir, eling, ingat artinya sadar. Dalam diri jenengan itu sadar bahwasanya apa yang timbul dan muncul gerakan apapun, baik makhluk kita maupun makhluk di luar kita, sumbernya datangnya dari Allah Subhanahu. Itu hanya terjadi di dalam ruhaniyah sampean yang disebut rasa. Ruh, di dalam ruh ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada urip. Ini Pak, ini prosesnya. Mengapa ruh bisa merasa kalau Allah dekat hidup dalam dirinya? Karena dia sudah masuk pengajaran la ilaha illa anta. Ini Pak. Akhirnya muncullah dzikir sirul asror. Anta niki. Sirul asror. Muncul dzikir dalam hati sampean sirul asror. Apa? Rasa. Rasa itu iman. Imanul haq. Itulah mata hati. Ketika rasa ini sudah terbangun terhadap diri jenengan, iman yang benar di dalam hati jenengan yang disebut ihsan, itu jalan Pak. Maka pasti jenengan merasa Allah dekat. Bahkan lebih dekat dari urat leher. Sebab karena Allah itulah wujudnya. Bisa terjadi napas keluar masuk, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa obah, gerak, kepala bisa nolah-noleh, perut bisa nyun sewu, bisa memproduksi makanan, dan seterusnya. Daun-daun bisa bergerak. Apapun sesuai dengan porsinya masing-masing. Semata-mata itu karena adanya urip hidup di dalamnya. Terus bagaimana jenengan bisanya tahu dan bahkan bertemu terhadap urip di dalam diri jenengan? Ruh itu harus selalu berzikir. Hati jenengan harus selalu berzikir. Baik di dalam ketika terjadinya ibadah murni ataupun ibadah yang tidak murni, hati sampean harus selalu eling nang Gusti Allah. Ketika terus itu sampean kibarkan dzikir itu, maka di dalam rasa itu ada cahaya. Artinya apa Pak? Hati sampean jagate gile akan dinyalakan Allah cahaya yang disebut nur makrifat. Cahaya makrifat. Kalau itu sudah menyala, maka nyatalah wujude urip di dalam diri jenengan. Itulah yang ku maksud, jenengan itu sudah makrifat datang Gusti Allah. Dijawab di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Wa mangkana wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa hatinya tinggalkan iman selain Allah yang tadinya ku sebut berhala tadi, makhluk tadi, maka wa yu'min billah. Jenengan pasti bertemu Allah. Kalau iman berarti iman sampean sudah ihsan.
Dikatakan ihsan iman sampean sudah benar, dikatakan benar sudah tidak lagi beriman pada selain Allah. Ini Pak. Perkara sampai di sini iman ini lakukanlah sebelum datangnya kematian. Sebab Allah sampun dawuh di dalam surah Al-Isra Al-Isra ya, ayat 72. Barang siapa saat di dunia ini mata hatinya masih tidak tahu wujude urip, wujude Allah, alias buta, maka di akhirat pun juga begitu. Arti kebalikannya, barang siapa saat di dunia mata hatinya sudah tidak buta lagi terhadap wujudnya Allah, maka di akhirat pun dia tidak akan pernah buta. Karena cahayanya sudah menyala, mata jenengan ini sudah tidak kegolong mata hati yang buta. Intine ibadah murni atau tidak murni jangan diperdebatkan. Ini gak boleh, ini boleh, jangan. Sholat kudu takbiratul ikhrami, tangan diangkat. Gak boleh, mohon maaf, gak boleh kalau tidak diangkat, jangan Pak. Ada orang sholat itu ketika takbir itu tangannya boten diangkat. Bahkan ada diangkat sampai duduk dawa kurung ini. Sampai nek pingin roh macemi wong koyok ngoten niku nang Mekah. Estu. Wonten sing takbiratul ihram niku ngeten tok. Wonten ngawetan, wonten ngeten, gitu. Wonten sing digolong-golong. Mau macam-macam. Wis gak usah debat urusan macam warna ragam ini, gak usah. Pas tahiyat ngoten wonten sing diuter-uter nih. Wonten sing ngeten ndak wis. Tapi aku durung tumen ngeten. Dereng tumon, paling situ, paling sing tumon diuter-uterno, ada yang enggak. Wis jangan jadi masalah. Jangan jadi masalah. Sama duduk ya gitu, mau macam-macam. Di Indonesia ada yang subuh pakai kunut, enggak, ada yang pakai enggak. Udah enggak usah didebatke. Enggak usah diurai. Gak usah disalahkan. Jangan mencari benarnya sendiri, jangan. Jadilah ummatan wahidah. Jadi umat yang tunggal. Karena semuanya itu saudara. Sama. Ada yang gegeran saniki nasab, gitu. Yang merasa duriahnya, merasa dicaci maki, enggak Pak. Orang Nahdlatul Ulama iku mboten ngilokno Kanjeng Nabi atau keturunan Kanjeng, enggak. Cuman ngelingno sing ngaku-ngaku duriyahe Kanjeng niku lho. Dielingno. Jangan salah paham. Beliau-beliau kiai-kiai NU iku mohon maaf. Luwe-luwe sing ana tanah Jawa. Iku geding nang duriya Rasul, enggak. Cuman berhubung ada indikasi nggak nyambung, terus ngaku-ngaku duriya, terus dielingno. Ngoten lho sejarah iku. Berhubung salah paham, nanti saiki dadi gegeran. Sampak-sampak dikongkon tes DNA. Disuruh untuk verifikasi betul nggak nyambung kak nasab iki mau. Enggak, umat Islam Indonesia itu nggak geding, nggak membenci duriah Rasul, enggak. Cuman berhubung
ada indikasi pedot. Tahu pedot nggak? Nggak sambung, terus ngaku-ngaku sambung, dikongkon buktekno. Ngoten tok lho iku. Akhirnya salah paham. Oleh karena itu, lewat media ini sing bingung, sing dadi korban iki umat ditabrak-tabrakno. Sing muhibin ulama kali muhibin yang ngaku-ngaku duriyah tadi ya toh. Akhirnya mungsuhan, Pak. Makanya tadi saya katakan, kalau ini nggak berhenti mesti perang. S2 mesti perang. Barangkali lewat dari seongkok kelason orang yang tidak bisa apa-apa, gitu, bisa didengar, ya, nggak usah khilaf. Sesungguhnya ulama-ulama Indonesia itu, Pak, cuman ngilingno, bukan benci ndak. Benci terhadap duriyah Rasul, enggak. Dan itu tidak boleh, memang Rasulullah tidak boleh. Tidak pernah mengajarkan kebencian, nggak pernah. Wong Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diturunkan ke dunia itu tidak lain kecuali memberikan rahmat terhadap segenap alam. Lah, alam ini bukan manusia saja. Yo, alam termasuk makhluk, jin, iblis, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan. Jadi rahmat. Ini kalau boleh saya simpulkan, oleh karena dari sisi ulama di Indonesia itu mengetahui bahwasannya ada yang ngaku-ngaku duriyah Rasulullah itu anak putune gak nyambung, terus dielingno. Ojo ngunung, ojo ngaku. Bahkan ada yang kalau kau tidak menghormat aku, duriyah Rasul, neraka kamu. Lah, nyun sewu. Bapak nih Nabi Ibrahim nyun rokok. Bapak nih anaknya Nabi Nuh Kan'an, anaknya sendiri rokok. Nyun sewu, Pak. Nasab nggak bisa dijadikan sebagai ukuran selamat nggak ruhaniyah kita di dunia lebih-lebih di akhirat, nggak bisa. Hanya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wis gak usah gegeran, ya. Nek wis diilingno gak usah gegeran, kok sik tetep gegeran berarti ada indikasi. Ngeten. Terus carane ya apa gak gegeran, gampang. Sinawo resapono pelajarono surat Anbiya ayat 87 dan surat Al-Anbiya ayat 25. La ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Wis engko lak gak gegeran. Engko lak gak gegeran wis. Tapi sepanjang Anda tidak masuk di dalam pengajaran pemahaman di situ, wis siapapun kita mesti terus gegeran. Gegeran. Ingat, musuhmu sing nyoto adalah nafsumu sendiri. Itulah yang akan menumbuhkan hasud, riya, takabur. Apapun dalam hati kita ada di situ. Kui nek kepingin gak keluar namanya buah rawe, pohone kudu kok jebol sangka wit, sangka lemah. Faktulu anfusakum. Jebolen pohon rawe. Tahu pohon rawe, Pak nggih? Sing gatelen niku lho. Jebolen. Jangan kau petik buahnya terus kau buang, jangan, sementara pohonnya masih cukul. Ini berbuah lagi. Ambil jebolen, tarik
pohonnya dari bumi bakaran, baru enggak, baru ini nanti enggak akan berbuah. Hasud, riya, takabur dalam hati kita itu buah dari pohon zakun. Apa buah zakun? Muncul rasa pengakuan hamba yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Makhluknya ya iku pohon nih Pak, sumber. Sebab apa? Itu kok selalu muncul? Karena belum kita jebol. Akhirnya kita akan menyalahkan prinsip orang lain yang tidak sama dengan prinsip kita. Sholat subuh sing benar ya kunut, ono kunute. Lali aja harus disaur dengan sujud sahwi. Ya jangan gitulah Pak. Sebab saudara kita ada yang mempunyai akidah subuh gak katik kunut. Wis biarin. Sing penting iku jenengan hati waktu sholat ketemu Allah beres. Mboten mawon. Terus bagaimana caranya? Waktu jenengan karnaval, waktu jenengan jaranan, waktu jenengan jaranan sembah warang ya. Intinya ibadah murni atau tidak murni, bagaimana hatimu bisa bertemu Allah? Hanya satu. Sertakanlah dzikir sirul asrar di dalam waktu aktivitas tersebut pun. Tondone ya nopo? Kalau menyertakan dzikir sirul asrar. Ning ngati sampean iku Pak. Ono satu pangrasa yen kabeh muncule agawe iki sumbere sangka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahnya ada di dalam dan di luar jenengan. Ini kalau tidak lewat ini Pak, jalan sampai kali kulon iki mumet-mumet gak sampai tujuan. Itulah cara untuk sampai bisa mendapatkan nikmatnya sholat dalam kekhusyuan ada di situ. Waktu takbiratul ihram, hati sampai harus merasa kehadiran Allah di dalam dan di luar jenengan. Yang menggerakkan jenengan, akhirnya jenengan bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud. Hati jenengan kedah seperti itu, harus seperti itu. Itulah Pak yang disebut kholwat itu di situ. Mumpung sasi Muharram, belum datangnya tanggal 10, merdekakanlah hatimu dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Lah hawa nafsu mempengaruhi kita, wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Didatangkanlah gebyare dunya. Didatangkanlah makhluk di dalam hati jenengan supaya jenengan beriman terhadap makhluk itu. Contoh, lah iki ning ngarepku ana kopi, ana tuyo petak. Tuyo petak misalnya kula unjuk, mohon izin. Tenggorokan tadinya garing, sekarang teles. Asalnya ngelak menjadi enggak ngelak. Lah ngoten nggih. Nafsu dalam diriku iku nyeret supaya beriman yang menghilangkan rasa haus itu air. Padahal air itu makhluk. Nafsu menghalangi hatiku untuk tidak beriman pada Allah yang ada di dalam dan di luar air itu Pak. Itulah nafsu. Akhirnya ning atiku ngaku-ngaku makhluke sing bisa ngilangi rasa ngelak haus. Berarti air itu masuk di dalam hatiku. Padahal Allah katakan la taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Janganlah kau menjadikan selain Allah itu dalam hatimu. Jangan ada. Ini Pak, tapi ini terjadi.
Bapak Ibu. Jadi cara untuk jenengan bisa tembus bertemu Allahnya ketika jenengan sholat, ketika jenengan ngunjuk, ketika jenengan rokokan, ketika jenengan karnavalan, ketika jenengan jaranan, hati sampean sambung no menyang urip sing nguasai kuwi dengan rasa. Titik. Rasa itu apa? Iman. Iman yang bagaimana? Iman yang imanul haq, yang disebut iman yang benar, yaitu ihsan. Iman yang ihsan, hati sampean tidak ada iman pada air atau makhluk, iman sampean datangnya dari Allah. Sebab di dalam rasa seger itu ada cahaya, di dalam cahaya ada hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dari jagat timur sampai jagat barat, Allah yang menciptakan, Allah yang melimputi, Allah yang menggerakkan, dan dimanapun kau menghadap di depanmu itulah wajah Allah. Ini wajah tu wajia lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ketika sesungguhnya wajah ruh hati jenengan menghadap betul-betul wajah Allah, yang Allah itu sifatnya lilladzi fataras samawati wal ard, maka wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Maka jenengan tidak termasuk hati yang menyekutukan Allah. Artinya kebalikan dari ayat ini, manakala wajah hati sampai ruh itu tidak menghadap wajah Allah, tapi menghadap wajah samawati wal ard, isine langit dan bumi, yang disebut makhluk, maka ayatnya tidak wa ma'ana, tapi wa ana minal musyrikin, dan sesungguhnya saya termasuk orang yang menyekutukan Allah. Inilah Pak yang harus panjenengan dapatkan keterangan seperti ini untuk merubah revolusi iman kita yang asalnya iman selain Allah, biar betul-betul iman pada Allah. Jadi Nabi Ibrahim ketika nyampe ake itu asli nih niki wau. Cuman ning Quran disyariatno Nabi Ibrahim medoti yang namanya berhala watu, terus kemudian Nabi Ibrahim diobong atau dibakar. Coba nek jenengan berani nang Mekah, ure-urein Ka'bah, ya apa rasane? Wani ya, men? Gak wani. Sehingga kita jelaskan secara hakikat aja, jangan secara syariat. Artinya silakan berjalan secara syariat, itu nggak salah. Tapi biar syariat sampean benar, hakikat sampean dunungno. Misalkan jenengan tetap sholat syariat menyembah Ka'bah di Mekah kono, tapi hati sampean harus ini wajah tuwaj, iya, menghadap wajah Allah. Yang Allah itu yang melimputi Ka'bah niko. Di luar dan di dalam Ka'bah iku ono Gusti. Innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala hal sesuatu. Jenengan akan bisa merasa Allah itu selalu dekat nang sampean dan meliputi atas semua makhluknya, manakala jenengan iki wis dididik deke rasa yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Kalau itu sudah jenengan lakukan semuanya, maka sampailah
Zikir yang terakhir tauhid la ilaha illa ana. Artinya setelah di dalam hati jenengan kefanaan keakuan makhluk yang tadinya bisa ini bisa itu sudah fana, maka muncul dengan sendirinya dalam hati jenengan keakuane Allah yang mendominasi dalam hati sampean. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah kesimpulan daripada kisah sejarah Nabiullah Ibrahim. Pada saat bulan Muharram ini beliau menyampaikan tentang berhala yang disembah oleh umat pada umumnya pada waktu dulu, ning sejatine hakikate perkara-perkara sakliyane Gusti Allah yang sudah masuk dalam hati kita, inilah sesungguhnya itu berhala. Harus kita hilangkan dengan cara baik berdiri, duduk, berbaring jenengan, baik ketika jenengan ibadah murni atau tidak murni, lakukanlah terus zikir rasa tersebut. Walaupun jenengan belum bisa bertemu Allah, tetap itu sampai lakukan. Syekh Ibnu Athaillah menerangkan di dalam kitab Hikam, la tatruk, ojo kok ninggal nosiro al-dzikra ing tentang masalah zikir seperti ini, li adami hudurika ma'allahi bihi, walaupun zikirmu tidak menjadikan kau khudur terhadap Allah, tentang zikir iki ojo ditinggal nih, yaiku kesadaran dalam hati jenengan bukan makhluk yang melakukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksudnya zikir rasa tadi, tidak diucap. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan.